Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Syaputra dengan NIM 210501231401778. Sekarang saya akan membuat tugas untuk mata kuliah CAD/CAM, yaitu membuat bearing. Di sini saya akan membuat needle roller ball bearing. Akan ada 3 part yang saya buat. Yang pertama, saya akan membuat outer ring. Di sini kita bisa pakai front plane, lalu kita sketch. Kita pilih center line di sini. Oke, lalu kita tarik ke atas. Kita pilih line sekarang. Kita tarik garis ke bawah. Kita akan membentuk seperti ini. Setelah itu kita akan mengatur sisi-sisinya terlebih dahulu. Untuk dua sisi ini kita pakai koliner. Oke, setelah itu kita bisa atur dimensinya. Di sini dalam satuan inci. Ini 1 inci. Lalu untuk panjang ke titik pusatnya kita pakai 2,5 inci. Lalu untuk ini kita pakai 0,35 inci. Oke, sisi ini hanya 0,1. Begitu juga dengan sisi ini, dan juga ketebalannya. Oke, jika sudah, kita bisa ke fitur, lalu revolved boss or base. Di sini kita pilih ini sebagai titik pusatnya. Akan terbentuk seperti ini jika telah selesai. Oke, di sini kita buat filenya terlebih dahulu. Kita pilih sisi yang akan kita buat, yaitu atas, dan juga sisi sebaliknya di bawah. Oke, untuk ukurannya di sini sudah benar 0,1 inci. Oke, sudah terbentuk. Setelah itu kita akan membuat materialnya. Kita pilih. Mungkin di sini kita bisa pakai polystyrene. Jadi seperti ini. Oke, untuk part 1 yaitu outer ring telah selesai. Kita save terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat folder part 1 outer ring. Oke, kita simpan. Selanjutnya kita akan lanjut ke part 2 yaitu inner ring. Pilih floor plan. Lalu di sini bisa kita pilih center line untuk garis bantu. Setelah itu kita pilih line untuk mulai menggambar. Kita buat seperti ini. Oke, garis bawahnya kita pakai center line. Oke. Lalu selanjutnya kita bisa atur sisi-sisinya terlebih dahulu. Yang ini koliner. Di situ titik ini dan titik ini kita pakai horizontal. Lalu garis ini dan garis ini paralel. Dan terakhir sisi ini dan sisi ini equal. Oke, kalau sudah kita bisa mulai memberi dimensi. Tingginya lebar dari ujung ke titik pusat sekitar 2,35. Oke, lalu untuk tingginya 0,4 inci. Sisi ini hanya 0,14. Ini juga hanya 0,06 inci. Untuk sisi ini kita pakai 0,12 inci. Lalu jarak antara dua garis ini 0,1 inci, dan
lebarnya 0,2. Oke, setelah itu kita beri sudut di sini dengan ukuran 0,02 inci. Oke, kita beri sudut juga di satu sisinya. Setelah itu bisa kita blok semua, lalu kita mirror. Kita bisa lihat di sini sudutnya juga sudah terpotong. Lalu untuk sisi paling bawah dengan sumbu akan kita pertemukan koordinat. Oke, setelah itu bisa ke features dan revolve boss or base. Kita pilih ini sebagai titik utamanya. Oke, kalau sudah kita bisa ke top plane. Kita bisa pilih center line lagi untuk garis bantu, memberi garis dari ujung sini ke ujung sini. Oke, lalu di ujung sini di ujung sini kita bisa beri garis. Oke. Ya. Mungkin di sini juga kita bisa beri garis center line untuk garis bantu dimensi nanti. Lalu pada garis yang telah kita buat, kita bisa beri titik tengah untuk membantu kita untuk menyatukan ini garis bantu yang tadi dengan garis yang telah kita buat. Oke, setelah itu kita beri dimensi panjang dari garis terluar dengan sumbu sekitar 2,36. Oke, setelah itu garis ini panjangnya 0,31. Untuk garis yang kecil di dalam 0,28. Lalu jarak antar garisnya harusnya hanya 0,23 inci. Oke, setelah itu kita bisa membuat garis dari ujung sini ke ujung sini, lalu dari ujung sini ke ujung sini. Kita juga bisa memberi garis bantu lagi ujung sini ke sini. Oke, kita bisa menghapus garis center line bantuan yang di luar tadi. Fungsinya kita memberi center line di dalam tadi adalah untuk membuat lingkaran. Dengan diameter 10 atau 0,1 inci. Oke, jika sudah, kita bisa ke features dan extrude cut. Kita di sini pakai yang offset, ini kita yang up to surface. Karena up to surface kita harus memilih bagiannya. Oke, itu dengan ukuran 0,12. Oke, sudah terpotong. Setelah itu kita bisa lihat ke hide and show, lalu kita minta view temporary access. Oke, setelah itu pilih, lalu kita bisa ke linear pattern agar kita buat banyak seperti yang tadi. Kita pilih yang circular pattern. Di sini 36 sudah benar. Tapi di sini kita tingkatkan menjadi
sekitar 360 derajat. Di sini kita harus pilih. Oke. Sudah terbentuk. Untuk part 2 yaitu inner ring. Di sini kita juga bisa memilih material yang sama seperti tadi part 1 outer ringnya. Oke. Jika sudah, bisa kita simpan. Sini kita tulis part 2 inner ring. Oke. Untuk selanjutnya part 3 yaitu needle-nya. Oke, untuk selanjutnya part 3 yaitu needle-nya. Di sini kita bisa ke top plan, lalu kita akan menggambar 2 buah lingkaran. Untuk diameter yang paling besar yaitu 0,3 inci, lalu untuk jarak yang terbesar dan yang di dalam 0,1. Oke. Setelah itu kita bisa ke features dan extruded boss or base. Di sini kita akan buat tingginya menjadi 0,45 inci. Oke. Setelah itu kita akan membuat filenya. Sini di bagian atas dan bawah dengan ukuran 0,01 inci. Oke, sudah terbentuk. Setelah itu kita akan memberi warnanya. Mungkin kita akan memberi warna kuning. Oke. Oke, udah jadi untuk part 3-nya yaitu needle. Untuk selanjutnya kita akan mengassembly part dari 1 sampai 3 yang telah kita buat. Lalu ini kita akan save terlebih dahulu. Part 3 needle. Oke. Selanjutnya kita akan mengassembly 3 part yang telah kita buat. Yang pertama ada outer ring, lalu ada inner ring, dan juga needle-nya. Di sini kita akan pilih assembly dan mate. Kita pilih sisi luar ini dengan ini, lalu kita pilih lagi sisi bawah ini, kita pertemukan dengan ini. Oke, kita tes apakah bisa berputar. Oke, selanjutnya kita akan masukkan needle. Caranya saya pilih assembly lalu mate, kita pilih bagian ini dengan bagian dalam needle-nya,
Oke. Lalu kita pilih lagi mesh. Bagian atas dengan bagian ini. Oke. Udah jadi. Lalu setelah itu, untuk membuatnya sama, kita perlu bantuan akses ini. Terus kita pilih, kita ke linear component pattern, lalu circular component pattern. Lalu kita pilih bagian yang ingin kita copy, kita sesuaikan. Oke, kita coba. Sini kita ganti 36. Di sini kurang ini. Oke, kita coba. Ya, sudah jadi seperti ini, bisa berputar. Oke, jika sudah, kita akan lanjut untuk drawingnya. Oke, untuk yang terakhir kita akan membuat drawing dari assembly yang telah kita lakukan sebelumnya. Di sini kita pilih untuk etiketnya sudah dipersiapkan. Oke, needle, roller, ball bearing. Di sini kita akan coba tarik yang pertama front. Lalu kita tarik untuk melihat bagian atas. Oke, terus kita tarik yang trimatic. Oke. Kita coba pakai point of view yang ini. Ini juga. Oke. Kita coba tarik untuk dimensinya. Dimensi terluar. Dengan dimensi yang dalam. Oke. Ini untuk diameter bearingnya. Lalu tingginya. Oke, jika sudah, bisa kita simpan di
folder yang tadi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.